Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan kita akan belajar bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan belajar tentang describing people and object, menggambarkan orang dan objek. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ucapkan berdoa dulu ya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa pembelajaran kita kali ini tentang describing people and object, ya, menggambarkan, mendeskripsikan orang dan benda atau objek. Dalam mendeskripsikan orang atau benda, biasanya kita akan mengenali ciri khasnya, ciri-cirinya, dan kita biasanya menggunakan kata yang bisa mencirikan itu dengan menggunakan kata sifat atau adjektif. Nah, inilah kosakata atau vocabulary yang bisa digunakan untuk describing people atau mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang. Misalnya fat, gemuk, thin, kurus, bald, botak, beautiful, cantik, handsome, tampan, short, pendek, tall, tinggi, oval face, wajah lonjong, long hair, rambut panjang, curly hair, rambut keriting, white skin, kulit putih, brown skin, kulit coklat, kind, baik hati, patient, sabar, smart, pintar, rich, kaya, pilot nose, hidung mancung, old, tua, young, muda, straight hair, rambut lurus. Nah, itulah tadi kosakata yang bisa digunakan untuk describing people atau menggambarkan, mendeskripsikan orang. Nah, kita akan mencoba menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat yang sederhana. For example, atau contohnya adalah Mr. Iskandar is fat. Bapak Iskandar gemuk. Mr. Iskandar is handsome. Bapak Iskandar tampan. Miss Julia is smart. Ibu Julia pintar. This is my new shoes. Ini adalah sepatu baru saya. Mr. Pramono is clever. Bapak Pramono pintar. Mr. John is old. Bapak John tua. Nuri is beautiful. Nuri cantik. Sudibyo is a handsome boy. Sudibyo adalah anak laki-laki yang tampan. Nah, sekarang bagaimana cara kalau kita mau membandingkan orang atau benda yang sifatnya sama? Contohnya, Mr. Iskandar is as fat as Mr. Pramono. Bapak Iskandar sama gemuknya dengan Bapak Pramono. Shanti is as beautiful as Shinta. Shanti sama cantiknya dengan Sinta. Ini adalah membandingkan sifat benda atau orang dengan benda atau orang lain yang sama menggunakan as titik-titik s, seperti as fat as, ya, sama gemuknya dengan, atau as beautiful as. Untuk menyatakan sesuatu yang lebih ditambahkan er atau more than. Er digunakan bila kata sifat terdiri dari satu suku kata. For example, small menjadi smaller, lebih kecil. Contoh kalimatnya adalah the ball is smaller than mine. Bola itu lebih kecil dari yang punya saya. Sementara penggunaan more than digunakan bila kata sifatnya lebih dari satu suku kata. For example, she looks more beautiful than my young sister. Dia terlihat lebih cantik dari adik perempuanku. Jadi more itu digunakan untuk kata yang suku katanya lebih dari satu suku kata. Seperti misalkan beautiful. Beautiful itu suku katanya lebih dari satu. Beautiful. Beautiful. Untuk menyatakan sesuatu yang paling, maka kata ditambahkan est atau the most. Est digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari satu suku kata. Contohnya big, ditambahkan est menjadi biggest. Biggest artinya paling besar. Contoh dalam kalimatnya adalah Ryan is the biggest student in his class. Ryan adalah anak yang paling gemuk di kelasnya. Sementara the most digunakan bila kata sifatnya terdiri dari dua atau lebih suku kata. Contohnya beautiful.
Beautiful itu terdiri dari dua suku kata atau lebih. Beautiful. Maka menggunakan untuk menyatakan paling cantik, maka menggunakan the most. The most beautiful, paling cantik. Contoh dalam kalimatnya adalah Yuli is the most beautiful girl in her class. Yuli adalah anak perempuan yang paling cantik di kelasnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mendeskripsikan suatu benda atau objek. Describing objects. Ini adalah vocabulary-nya atau kosakata untuk describing objects. Big, besar. Small, kecil. Tall, tinggi. Short, pendek. Thick, tebal. Cheap, murah. Long, panjang. Expensive, mahal. Berikut contoh penggunaan kosakata describing object dalam kalimat. For example, the ball is big. Bola itu besar. The eraser is long. Penggaris itu panjang. The book is thick. Buku itu tebal. The bag is expensive. Tas itu mahal. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga mencerahkan ya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.